Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini, Rabu 15 Februari 2023, kita masyarakat Indonesia menjadi saksi. Ternyata keadilan di Indonesia itu masih ada. I'm so sorry. Luar biasa karena apa? Hari ini kita baru aja mendengarkan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa Richard atau Baradae divonis dengan 1 tahun 6 bulan. Jujur ini bukan tentang dari Baradae-nya, individunya, tetapi tentang ternyata keadilan di Indonesia itu masih ada, teman-teman. Oke, kita coba lihat dulu cuplikannya. Dan jujur aku menangis itu bukan karena sedih ya, tapi karena kagum dan juga bahagia bahwa keadilan di Indonesia masih ditegakkan. Dan yang menyelamatkan Baradae ini bukanlah dari siapapun. Yang menyelamatkan Baradae adalah kejujurannya. Kejujurannya Baradae yang menggerakkan begitu banyak orang di Indonesia. Mulai dari akademisi, termasuk aku juga dosen di Thailand, termasuk juga kalian masyarakat, ahli hukum dan sebagainya. Kita begitu yang sangat tersentuh dengan kejujuran Baradae. Sekali lagi, yang menyelamatkan Baradae ini adalah kejujuran dari Baradae. Kita simak dulu cuplikan yang berikut ini. Bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000. Sebenarnya di awal-awal tuh kita agak takut ya, karena lumayan ada banyak hal yang memberatkan. Yang bersangkutan serta kitab undang-undang hukum acara pidana. Silakan berdiri. Ini bagian yang sangat menegangkan waktu Richard berdiri dan Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Sarjono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 aku speechless ya, karena oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto. Tapi sekali lagi tanpa bermaksud untuk tidak simpati dengan keluarga Brigadir Joshua, karena pada saat aku melihat pembacaan putusan tersebut, orang tua dari mendiang Joshua juga nampak lemas. Mereka juga serba salah, teman-teman. Di sisi lain anaknya telah meninggal dan dibunuh oleh Richard. Dan di sisi lain juga Richard telah begitu banyak berjasa untuk membongkar kasus ini. Tidak bisa dipungkiri tanpa adanya keterangan dan juga status justice kolaborator dengan memberikan banyak sekali keterangan yang sangat signifikan untuk kasus ini, tidak mungkin kasus ini akan sampai ke pengadilan dan sampai dalam putusannya untuk Verdi Sambo adalah hukuman mati, kemudian untuk Putri Chandrawati 20 tahun penjara, Ricky Rizal 13 tahun, dan Kuat Maruf 15 tahun penjara. Kalau dari Baradae diberikan hukuman adalah 1 tahun 6 bulan, artinya dengan dia ditahan sudah sekitar 6 bulan, penahanannya Richard ini kurang lebih hanyalah setahun, dan status dia sebagai anggota Polri sepertinya masih aman. Seperti aku bahas di video sebelumnya bahwa ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa salah satu keterangan dari Kapolri juga mengatakan kalau anggota Polri terkena hukum pidana di penjara 2 tahun maksimal, itu masih bisa menjadi anggota Polri. Kalau sudah lebih di atas 2 tahun, itu baru yang tidak bisa.
Jujur aku sangat speechless, ada bahagia, ada haru. Ini bukan tentang individu Baradae-nya, tapi tentang keadilan di Indonesia yang jujur ngerasa bahwa kita selama ini banyak mengkritisi keadilan di Indonesia. Tapi ternyata di kasus Brigadir Joshua ini luar biasa sekali, lembaga hukum dari kepolisian dan juga kehakiman, mereka kompak untuk mendengarkan suara masyarakat yang notabene itu adalah yang tidak jauh berbeda dengan keadilan dan juga fakta persidangan. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Dan aku lihat juga Kamarudin Simanjuntak pun menangis di sini. Banyak orang menangis termasuk ibunda Brigadir Joshua ya. Sekali lagi bagi aku pribadi tangisan ini bukan untuk individu Baradae-nya tapi tentang keadilan di Indonesia yang ternyata masih ada gitu. Dan kita kan sudah bersama-sama teman-teman kurang lebih berapa? Hampir 7 bulan ya. I'm so sorry karena kita lumayan lelah gitu ya mengawal kasus ini. Dan kita aja yang di sosial media mengawal cukup lelah, sangat lelah. Apa kabar dengan pengacaranya, dengan orang-orang yang ada di lapangan, pasti akan jauh lebih lelah dibandingkan kita semuanya. Dan Baradae sebenarnya Jaksa Penuntut Umum kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum. Baradae pun gak bisa menahan air mata lagi pada saat sudah duduk. Dia langsung mengeluarkan air matanya. Pada saat pertama kali berdiri, dia masih bisa menahan air mata. Dan tahapan berikutnya adalah memang bagian yang cukup penting karena akan kemungkinan besar jaksa penuntut umum akan mengajukan keberatan dan akan dilihat apakah, karena kan tuntutannya ini lebih rendah jauh sekali ya dibandingkan tuntutan dari jaksa penuntut umum, yakni adalah 12 tahun penjara. Kita akan lihat apakah di tahapan berikutnya lagi nanti akan bisa sesuai tetap atau lebih tinggi atau lebih rendah. Mudah-mudahan kalaupun diterima, semoga akan diberikan yang lebih rendah lagi. Dan kemungkinan besar Icat masih akan tetap menjadi anggota Polri dengan aturan yang aku sebutkan tadi teman-teman. Maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PSB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Dan suasana persidangan langsung chaos. LPSK juga langsung mengamankan di sini. Kita juga harus sadar karena kan LPSK ini lembaga perlindungan saksi dan korban. Takutnya kita nggak bisa menutup mata Verdi Sambo diberikan hukuman mati dan Putri Chandrawati 20 tahun penjara. Tidak mungkin mereka tidak kesal dan juga marah dengan Baradae. Dan I don't know really what's going to be happen. Mudah-mudahan Kapolri akan mendengarkan suara masyarakat. Icat tetap menjadi anggota Polri. Karena apa? Karena pada saat dia menjadi anggota Polri, jika ada oknum-oknum atau dugaan kaki tangannya Verdi Sambo akan melakukan balas dendam ke Icat, otomatis orang tersebut tidak hanya berurusan dengan individu Baradae-nya, tetapi berurusan dengan kepolisian, dengan Polri. Dan dengan putusan dari hakim hari ini juga memberikan angin segar kepada masyarakat bahwa kalau nanti terjadi hal-hal misalnya dalam kasus yang membutuhkan justice kolaborator, itu mereka sudah melihat ada role modelnya, ada Baradae. Dari tuntutannya 12 tahun bahkan pasalnya adalah 340 yang juga bisa Icat mendapatkan hukuman mati, tapi karena kejujurannya itu bisa menyelamatkan. Walaupun ada sebagian masyarakat yang menilai apa jangan-jangan aja takutnya status JC nanti bisa dijadikan hal yang negatif, misalnya ya sudahlah karena saya pelaku saya manfaatkan status JC agar menjadi pengurangan dan sebagainya. Itu juga tidak semudah itu karena kalau keterangan yang disampaikan oleh seseorang tersebut terdakwa tidak begitu signifikan, kasusnya juga tidak begitu sulit sekali, JC itu tidak selalu dibutuhkan. Dan untuk kasus ini, kita semua sepertinya sepakat bahwa kasus ini sangatlah sulit sekali. Pada saat setelah selesai pembacaan vonis hari ini, Icat langsung diamankan oleh tim LPSK, dan aku lihat masyarakat di sini yang hadir, karena kan yang hadir dalam ruang persidangan itu tidak lebih dari 50 orang, dan masyarakat aku melihat ada ibu-ibu, pemuda, warga berbagai lapisan masyarakat, sampai ada tokoh-tokoh juga hadir di situ. Aku melihat mereka itu bersatu
menjadi satu bukan sekedar mendukung Baradae-nya, tetapi mendukung keadilannya. Walaupun di sisi lain aku juga sama sekali aku tegaskan bukan berarti aku tidak empati dengan korban, keluarga korban dari Brigadir Joshua, tetapi Brigadir Joshua memang itu adalah inti yang sedang kita perjuangkan. Keadilannya sudah didapatkan dengan vonis untuk 4 terdakwa sebelumnya. Ini juga ada anak muda berusia 24 tahun yang dia tidak punya daya dan juga upaya menolak perintah dari atasannya dengan berbagai macam background yang telah kita diskusikan di video-video sebelumnya. Tahapan selanjutnya kita akan menantikan apakah jaksa penuntut umum akan mengajukan banding atau tidak, dan aku yakin kasus di Indonesia kalau viral dan viralnya sebegitu masifnya, mendapatkan keadilan adalah sebuah hal yang pasti akan terjadi di Indonesia, karena walaupun tetap ada oknum-oknum di luar sana, kalau diawasi oleh masyarakat, para beliau-beliau tidak mungkin berani bermain-main. Oke teman-teman, selamat sekali lagi ini bukan tentang Baradae-nya, tetapi tentang keadilan di Indonesia yang kita luar biasa apresiasi sekali. Terima kasih untuk ketiga hakim yang telah memberikan keputusan yang sangat adil. Keluarga dari Baradae pun menyaksikan, nonton bersama, mereka menangis. Wajar, dan mereka rencananya pada saat diwawancara di sejumlah media massa, mereka mengatakan akan segera ke Jakarta untuk menjenguk Baradae. Oke. Thank you very much untuk teman-teman yang sudah mengawal kasus ini dari awal sampai akhir. It's amazing, kita bisa begitu kompak karena bukan kita dibayar, tetapi karena kita tergugah dengan, kita tuh udah kangen ya melihat keadilan di Indonesia, yang kita tuh haus sekali karena begitu banyak kasus yang mencederai rasa keadilan di Indonesia. Akhirnya kita terpuaskan dengan kasus ini. Mudah-mudahan tidak perlulah harus viral untuk mendapatkan keadilan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.